Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadewata, NIM 2024-10-10-96, asal dari kelas Data Mining A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 6, yaitu clustering menggunakan K-means clustering. Nah, sini terdapat beberapa soal di tugasnya. Lakukan dan jelaskan clustering pada dataset small customer.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, untuk datasetnya ini sudah ada di sini dan sudah kebetulan sudah saya download. Lalu untuk soal-soalnya yaitu yang pertama itu ada data pre-processing. Di sini yang pertama, soal pertama, load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan datasetnya. Yang kedua, cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bisa bila diperlukan. Ketiga, cek data null dan data duplicated-nya di mau customer.csv-nya. Lalu keempat, handling miss value dan handling duplicated data jika diperlukan. Kelima, cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. Keenam, handling outlier jika diperlukan. Ketujuh, visualisasikan korelasi antar feature dengan visualisasi heatmap. Kedelapan, normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu. Bebas, bisa standar atau min-max. Kesembilan, tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Lalu selanjutnya ada modeling. Nah, di sini soal nomor 10, clusterlah dataset dengan nilai K345 dengan atribut annual income, K dolar, dan spending score-nya 1-100. Soal ke-11, tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Lalu untuk soal ke-12 yaitu tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Nah, dan di sini terdapat nilai tambah yang tidak wajib dikerjakan. Soalnya yaitu ada lakukan implementasi elbow method untuk deteksi K terbaiknya. Selanjutnya ada lakukan PCA untuk feature reduction dan seluruh feature menjadi 2 feature. Lalu terakhir ada lakukan visualisasi 3D scatter plot setelah clustering. Berikut itu soal-soal dari tugasnya. Di sini saya sudah buat codingannya. Di sini yang pertama kan ada data pre-processing. Nah, kan yang pertama, soal pertama load dataset dan buang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan datasetnya. Di sini kita pertama mengimport library-nya dulu. Di sini terdapat library Panda, Matplotlib, Bertools, dan Seaborn. Lalu ada Escalon cluster import K-means, ada Escalon pre-processing, import min max scaler dan label encoder, ada Escalon decomposition, import PCA, dan ya begitu. Pertama-tama kan kita meng-up filenya file CSV-nya dulu. Jadi saya sudah membuat codingannya from Google Colab into file.upload. Pertama-tama kita running juga. File CSV, ada open. Ini sudah 100% dan ini saya sudah run juga ya, putaran. Ini saya sudah mengupload datasetnya. Lalu untuk melihat datasetnya kita menggunakan variabel data frame sama dengan pandas.csv malcustomer.csv. Lalu kita lihat datasetnya. Ini headernya saja, jadi 1-5 ini. Lalu buang feature-nya serta rapikan datasetnya. Di sini saya sudah untuk data frame.drop customer ID exist 1 in place-nya true. Dan berhasil. Soal nomor 2 yaitu cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Ini saya melihat infonya dulu dari datasetnya. Di sini kolomnya non-null. Di sini genrenya 200, non-null dan objek. Age-nya non-null integer. Annual income-nya itu non-null integer, spending. Score-nya non-null integer. Lalu untuk di encoding-nya, di sini saya menggunakan encode dengan data frame.copy. Encode genrenya
lalu label encoder dot vtransform encode genre. Kita lihat dulu, dan di sini sudah terdapat output dari encodingnya. Lalu selanjutnya, soal selanjutnya yaitu ada cek data null dan data duplicated. Untuk mengecek data nullnya, kita menggunakan input.isNull.any. Sini untuk data nullnya dari dataset tersebut, untuk gendernya tidak ada, false, age-nya tidak ada, false, annual income-nya tidak ada juga, false, lalu spending score-nya tidak ada juga. Lalu untuk data duplicated-nya tidak ada juga di dataset yang kita kerjakan. Lalu soal nomor 4, handling miss value dan handling duplicated data ditentukan. Dikarenakan tidak ada data yang duplicated, jadi kita tidak perlu mengerjakan nomor 4. Lalu selanjutnya yaitu nomor 5, cek data outlier dengan memvisualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. Untuk membuat box plotnya, kita pertama membuat plot tip figure yang ukurannya 10,6. Lalu kita menggunakan seaborn box plot data encode. Ini kita buat saja. Sini dapat box plot dari outliernya menggunakan box plot. Lalu selanjutnya nomor 6 yaitu ada handling outlier jika diperlukan. Untuk handlingnya kita pertama menggunakan perintah menggunakan variabel kolom di encode annual income-nya. Lalu Q1 sama dengan kolom quantile 0,25, untuk Q3-nya kolom quantile 0,75. Lalu kita print Q1 dan Q3-nya. Untuk IQR-nya Q3 min Q1, lalu menggunakan lower limit sama dengan Q1 min 1,5 kali IQR, lalu upper limitnya Q3 plus 1,5 kali IQR. Kita print saja lower limit dan upper limitnya. Untuk menghandlingnya nanti hasilnya akan seperti ini. Q1-nya itu 41,5, Q3-nya 78. Untuk outlier lower limitnya, outliernya itu min 13,25. Untuk upper limitnya, outliernya itu 132,7. Lalu dilanjutkan dengan no outlier. Menggunakan variabel no outlier, di-encode ya kita ya, encode.copy. Lalu outliernya itu dilanjutkan dengan kolom kurang dari lower limit dan kolom lebih besar dari lower limit dan kolom kurang dari upper limit. Lalu kita membuat plot lib-nya dengan ukuran 10,6. Lalu kita buat box plot-nya menggunakan seaborn data sama dengan no outlier. Dan saja, maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah di handling katanya. Lalu selanjutnya ada nomor 7, visualisasikan korelasi antar feature dengan visualisasi heatmap. Untuk memvisualisasikannya, kita pertama-tama melihat dulu outliernya dengan korelasi. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu selanjutnya kita memvisualisasikannya dengan heatmap antar feature. Nah, untuk memvisualisasikannya, kita menggunakan seaborn heatmap outlier core dari sini. Lalu anotenya itu true dan PMT-nya itu 2F. Saran saja, maka heatmap-nya akan jadi seperti ini. Genre, age, annual income, dan spending score-nya. Lanjut ke nomor 8. Normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, standar, atau min-max. Menormalisasikannya, kita menggunakan membuat variabel normalize, lalu untuk menormalisasikan dengan atribut ya no outlier.copy, lalu kolomnya kita menggunakan normalis.column. Lalu normalis column-nya itu kita min max scalar, vtransform normalize column, lalu kita run saja. Maka di sini ini akan jadi seperti ini. Ini kan genrenya itu masih boleh ya. Masih belum bulat. Jadi kita di sini kita normalisasikan lagi. Normalize sama dengan normalize as type, genre dan integernya. Normalize genre menjadi integer.
teman ini jadi boleh. Pertama bolehan kita jadikan integer, lalu hasilnya akan jadi seperti ini. Satu nomor. Lalu untuk soal nomor 9, tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Untuk menampilkannya, kita menggunakan feature normalize column. Kolomnya itu E for E in combination, kombinasinya itu E for E in combination, feature-nya ada 2. Lalu kita menggunakan perulangan untuk I dalam kombinasi, plot lip scatter normalize, I0 normalize, I1, lalu untuk nya itu versus ya, versus karena kan diversuskan keempat atributnya. Lalu X labelnya ada I0, Y labelnya ada I1. Dan di sini kan nah di sini terdapat apa namanya outputnya, ada genre versus H, di X label Y-nya itu ada H, label Y-nya ada H, label X-nya ada genre versus H. Ini ada genre versus income seperti ini ya, scatter plotnya. Ada genre versus spending score, income, lalu ada H versus annual income, H versus spending score, lalu annual income versus spending score. Itu sudah termasuk 4 atribut, semua 4 atributnya. Lalu kita lanjutkan ke modeling. Pada modeling ini kita pertama-tama di data preprocessnya itu kita normalize dulu, gunakan variabel data preprocess, lalu kita normalize the copy ini ya. Lalu, nah berhubung nomor 10 sama 11 ini bisa saya gabungkan, jadi saya gabungkan. Di sini kan nomor 10, clusterlah dataset dengan nilai K, 3, 4, dan 5 dengan atribut annual income dan spending score 1-100. Tuh. Menjalankannya gitu, kita menggunakan variabel kolom sama dengan data preprocess annual income, atribut annual income dan spending score 1-100. Lalu menggunakan perulangan for K, for K, in 3, 4, dan 5. Lalu K-means sama dengan K-means and clustering. Lalu kita predik, K-means-nya fit predict.column. Untuk menampilkan scatter plot-nya, kan nomor 11 kan tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Untuk memanggilnya itu kita menggunakan plot lip scatter, kolom annual income, atribut annual income, dan kolom atribut spending score. Lalu C sama dengan predict. Lalu plot lip scatter-nya itu menggunakan K-means cluster center 0, K-means cluster center 1, dan markernya itu bintang, S-nya sama dengan 200, untuk warnanya red, lalu labelnya centroid. Untuk memanggil plotnya kita menggunakan plot region. Nah, di sini untuk outputnya akan jadi seperti ini. Untuk centroidnya ini. Itu untuk nomor 10 dan 11. Lalu selanjutnya ada nomor 12. Lalu kita lanjutkan saja ke opsionalnya. Ini saya akan mengerjakan untuk nilai tambahannya. Nah, nomor 13 kan lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Nah, di sini untuk mengerjakannya kita menggunakan variabel WCSS sama dengan list for K in range 1,1 sampai 10. K-means-nya sama dengan K-means and clustering sama dengan K. K-means.fit, lalu dilanjutkan dengan K-means.fit data preprocess. Lalu WCSS.open, K-means inertia. Lalu untuk menunjukkan plot lip-nya, scatter plot-nya kita menggunakan plot lip.figure untuk menampilkan ukuran dengan ukuran 12,6. Lalu kita menggunakan grid-nya, menampilkan grid-nya juga. Lalu untuk plottingannya range-nya 1 sampai 10, WCSS, markernya 8, dan warnanya tuh merah. Kan saja. Nah, di sini kan elbow method.
Untuk X labelnya itu number of cluster. Seperti ini number of clusternya. Outputnya untuk Y labelnya itu within cluster sum of square. Ini apa namanya? Dari nomor 13 nilai tambahan. Lanjutkan dengan nomor 14. Lakukan PCA untuk feature reduction dari seluruh feature menjadi 2 feature. Pertama-tama kita menggunakan membuat variabel PCA sama dengan PCA 2. Data PCA, pandas.data frame, PCA fit transform, data preprocess. Dari data preprocess, lalu kita kita melihat dulu data PCA-nya, maka data PCA-nya akan menjadi seperti ini. Dapat 198 baris dan 2 kolom. Lalu lanjutkan saja kita melihat scatter plotnya menggunakan plotlib.scatter data PCA 0 dan data PCA 1. Dan untuk data PCA 0-nya di sini, data PCA 1-nya di sini. Itu untuk plot scatternya. Lalu kita lanjutkan dengan WCSS sama dengan this, or K in range 1 sampai 10. Lalu K-means sama dengan K-means and cluster sama dengan K. K-means fit data PCA, WCSS data pen, K-means inersia. Lalu untuk menampilkan scatter plotnya, gunakan plotlib figure dengan ukuran 10,6. Kita menampilkan gridnya juga. Lalu untuk plottingannya, plotlib.plot, range-nya 1 sampai 10, WCSS, lalu markernya itu 8 dan warnanya itu merah, red. Biarkan saja. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk X labelnya itu number of cluster, Y labelnya itu cluster dari kotaknya. Lalu lalu dilanjutkan dengan K-min sama dengan K-min and cluster sama dengan 4. Kita predict K-min-nya dengan K-min fit.predict fit predict data PCA. Lalu kita menampilkan scatter plotnya dengan data PCA 0, data PCA 1, C sama dengan predict. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk scatter plotnya. Lalu yang terakhir adalah nomor 15. Lakukan visualisasi 3D scatter plot setelah clustering. Untuk menampilkan visualisasi 3D-nya, pertama-tama PCA sama dengan PCA 3. Lalu data 3 PCA pada menggunakan variabel data 3 PCA sama dengan pandas data frame PCA fit transform dari data preprocess. Lalu dilanjutkan dengan K-means sama dengan K-means and cluster sama dengan 4. Lalu predict sama dengan K-means.fit predict data 3 PCA. Untuk menampilkan plottingannya, gunakan plotlib.figure dengan ukuran 20x10. Lalu buat variabel ax sama dengan plotlib.ax projection 3D. Karena kita akan membuat visualisasi 3D. Lalu ax.scatter data 3 PCA 0, data 3 PCA 1, data 3 PCA 2. Karena kita membuat 3D, lalu C sama dengan predict. Nah, dilanjutkan dengan centroid sama dengan K-min.cluster center. Scatter 3D, centroidnya 0, centroid 1 dan centroid 2, markernya itu bintang, S-nya 300 dengan warna merah, lalu labelnya centroid. Lalu untuk X.view-nya initnya itu 30,105. Di sini kita panggil saja dengan plottingan deterjen, maka hasil jadinya akan menjadi seperti ini. Di sini feature 1 ini Y X labelnya. Ya, ini X labelnya feature 0 H. Ini Y-nya Y labelnya annual income, lalu ini Z label Z-nya, spending score-nya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.